Hai, ketemu lagi. Ya, kali ini kita mau bahas ya tentang 5 hal yang kita tidak boleh buru-buru ya, khususnya di dalam menjalani kehidupan ini. Sadar nggak sadar seringkali ada beberapa hal kita itu terburu-buru begitu ya di dalam mengambil keputusan sehingga nggak jarang begitu ya hasilnya ya tidak sesuai dengan harapan. Nah, dalam kesempatan ini aku mau berbagi ya tentang 5 hal gitu, 5 hal yang kita perlu perhatikan di mana di dalam pengambilannya kita tidak boleh buru-buru. Nah, apa aja itu? Simak ya. Yang pertama yaitu kita nggak boleh buru-buru jatuh cinta. Ya, kenapa? Karena ini berbicara tentang hubungan ya, hubungan relasi yang tentunya tidak sehari 2 hari ya. Jadi dalam hal jatuh cinta jangan terburu-buru ya. Ada fasenya ya. Misalnya mulai dengan pengamatan, terus kenalan ya, pendekatan secara pribadi. Kemudian baru jika dalam pengamatan atau pendekatan ada keseriusan, kecocokan begitu ya, bisa dilanjutkan ke jenjang berpacaran. Dan ketika berpacaran serius, masuklah di dalam pernikahan. Nah, ini penting. Sehingga kita tidak boleh cepat-cepat ya mengatakan cinta dan jangan cepat-cepat untuk menerima cinta. Kenapa? Karena hal ini perlu dipertimbangkan. Ya, di dalam budaya misalnya ada istilah dilihat dulu bobot bibit bebet ya. Kalau kita orang Kristen, Bible ya, imannya itu penting ya. Jadi keturunan dari siapa, kemudian latar belakangnya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Bukan kita mau pilih-pilih, tidak. Tetapi tentunya harus ada hal-hal yang prinsip yang mendasar yang harus dipahami ya toh tentunya kita juga tidak mau sembarangan ya. Saya percaya teman-teman dalam hal memilih pasangan juga tidak sembarangan. Wong pilih baju aja kita memilih ya, untuk pilih barang tertentu yang kita mau pakai aja kita pilih dengan sebaik-baiknya walaupun dengan harga yang mahal kita berani membayarnya apalagi dengan pasangan hidup ya. Oleh sebab itu jangan buru-buru ya mengatakan cinta atau jangan juga buru-buru untuk menerima cinta. Pastikan bahwa jika kita cocok ya, karena dengan banyak cocok akan sedikit cekcok. Tapi kalau sedikit cocok akan banyak cekcoknya. Oleh sebab itu yang pertama penting dalam hal jatuh cinta jangan terburu-buru karena ini kita bicara tentang urusan hati dan bukan untuk sehari 2 hari ya. Apalagi kalau kita orang Kristen setelah menikah tidak ada perceraian ya. Lebih baik gagal dalam berpacaran ya daripada gagal di dalam pernikahan. Karena kalau sudah menikah tidak ada kata cerai ya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, yang kedua dalam hal pengambilan keputusan besar ya perlu pertimbangan yang matang. Untuk hal-hal kecil aja kita memikirkannya dengan matang, apalagi tentang pengambilan keputusan yang besar ya, baik itu tentang masa depan, baik itu tentang kesehatan, baik itu tentang investasi, baik itu tentang hal-hal yang lain ya yang bersifatnya keputusan-keputusan besar misalnya dalam hidup ya, secara rohani tentang juru selamat ya. Apakah saudara yakin pasti setelah meninggal kita pasti akan selamat nih? Wah, itu perlu dipikirkan secara serius. Apakah ketika aku nanti mati, begitu ya, aku pasti masuk surga. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita memiliki juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Itu keputusan besar ya. Dan itu diputuskan sejak hari ini ya. Jadi iman kita sebagai orang Kristen, iman kita saat hidup ya. Karena kalau sudah mati, ya berdasarkan imannya selama dia hidup. Sehingga di dalam kekristenan tidak ada berdoa untuk orang mati. Kenapa? Karena kalau yang sudah mati, dia akan mengikuti imannya selama dia hidup. Jadi kalau dia hidupnya percaya Yesus, mati masuk surga. Nah, itu ya hal-hal besar. Mungkin juga dalam hal yang lainnya, dalam hal karir, ya, pekerjaan, begitu, dan lain sebagainya. Jadi dalam pengambilan keputusan hal yang besar, jangan terburu-buru. Pertimbangkan dengan matang-matang.
ya tentunya dipelajari, dipahami sehingga diputuskan, karena ini suatu keputusan yang besar yang tentunya memberi pengaruh banyak hal. Yang ketiga, dalam hal memberikan kepercayaan, ya memang kepercayaan itu mahal harganya, dan tentunya saudara juga nggak mau bukan apa yang saudara percayakan tidak dapat dikerjakan dengan baik. Apa yang saudara percayakan ternyata tidak dianggap atau tidak dikerjakan dengan maksimal. Oleh sebab itu, jangan terburu-buru memberikan kepercayaan kepada orang. Nah, di dalam pelayanan biasanya bagi rohani, orang-orang yang baru belum terlalu banyak diberikan pelayanan. Kenapa? Karena tentunya biarlah mereka beradaptasi, mengenal ya. Kita satu dengan yang lainnya pun saling mengenal. Nah, biasanya kita orang-orang yang memberikan kepercayaan perlu mempertimbangkan banyak hal ya. Jangan terburu-buru ya, baru kenal, baru tahu, begitu jangan ya. Pastikan bahwa kita benar-benar mengenalnya, memahaminya, sehingga ketika kepercayaan itu diberikan dapat dikerjakan juga dengan maksimal. Nah, bagi kita nih yang diberikan kepercayaan, kerjakanlah kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan anggap sepele ketika seseorang mempercayai kita, ya. Termasuk ya ketika kita mempercayai orang lain, kita harus belajar percaya ya dengan baik. Nah, hal yang keempat yaitu menilai karakter orang. Kita terkadang ya hanya melihat di satu sisi. Ya, ketika seseorang datang kepada kita, dia mungkin cerita ya, curhat seperti itu ya. Kadang ceritanya bisa membuat kita terharu. Tetapi jangan juga kita mudah menilai karakter seseorang hanya berdasarkan ceritanya. Kita perlu menggali informasi dari yang lainnya. Jadi jangan pernah menilai seseorang kalau kita belum benar-benar mengetahuinya, apalagi belum mengenalnya, ya. Termasuk pasangan kita, keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita, ya, pimpinan kita, bawahan kita. Kita harus benar-benar mengenalnya, mengetahuinya, sehingga kita bisa menilai karakter orang lain. Dan tentunya penilaian ini bukan penilaian yang secara negatif, ya. Tentunya kita menilai berdasarkan nilai yang positif. Maksudnya apa? Nilai yang membangun, bukan yang menjatuhkan, ya. Jadi kita nggak boleh buru-buru menilai seseorang. Oh, orang ini jahat. Wah, apalagi kalau lihat tampangnya serem begitu ya, lihat dandanannya yang nggak benar, kita sudah langsung menilai priori seperti itu. Kita tidak bisa hari ini ya menilai berdasarkan pakaian, berdasarkan tutur kata, berdasarkan apa yang nampak di depan mata kita, ya. Karena seringkali apa yang nampak itu bukan yang sesungguhnya. Nah, yang di dalam itulah yang harus kita ketahui. Oleh sebab itu, janganlah kita buru-buru menilai karakter seseorang. Apakah orang itu baik atau orang itu jahat. Yang kelima, yang terakhir, jangan terburu-buru merasa paling kenal seseorang. Mungkin kita kenal dia, tapi belum tentu dia kenal dengan kita. Nah, biasanya kita buru-buru menyampaikan seperti itu karena mungkin dia lagi sukses, dia orang hebat. Makanya kalau orang kaya, orang hebat, wah saudaranya banyak, begitu ya. Tapi kalau kita nggak punya dan lain sebagainya, begitu ya, yang aku pun nggak ada. Tapi nggak usah heran, nggak usah risau ya saudara. Tapi satu hal yang mau kita pelajari ya, jangan merasa paling kenal seseorang seolah-olah kita tahu semuanya. Padahal belum tentu kita mengenalnya, mengetahuinya juga dengan baik. Kalau memang kita nggak kenal ya sampaikan aja. Toh nggak masalah ya. Kadang baru foto bersama, wah ini sahabat saya, ini teman saya pada saat yang baik. Tapi giliran pada saat susah, wah kita pura-pura nggak tahu lah, nggak kenal lah, dan lain sebagainya. Nah, 5 hal tentang hal yang tidak boleh terburu-buru. Yang pertama, jangan terburu-buru jatuh cinta. Yang kedua, dalam mengambil keputusan besar. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada orang lain. Yang keempat, menilai karakter orang. Dan yang kelima adalah merasa paling kenal seseorang. Kiranya kita boleh belajar dari 5 hal ini untuk kita bisa mengenal, memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak. Mungkin kalau teman-teman ada tambahan yang lainnya, hal-hal yang mungkin nggak boleh buru-buru, boleh ditambahkan di kolom komentar, sehingga kita boleh belajar bersama. Terima kasih, sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati.
Salam.